Selamat pagi ya, kita lanjut. Ini orderannya untuk Chevrolet Captiva ya. Captiva itu low beamnya menggunakan H7. Dia proyektor ya, tapi menggunakan halogen H7. Nah, ini adalah tipe LED-nya H7. Saya rekomendasi tipe Cree ya, walaupun saya mempunyai tipe baru yaitu triple Cooper PCB. Tapi kalau Anda mau mencoba boleh ya, karena itu barang baru, produk baru. Tapi kalau yang ini adalah sudah teruji karena saya sudah jual banyak ya. Terangnya 3100 lux ya, 3 kali lebih terang daripada halogen standar yang 55 watt. 5500 Kelvin tipe ini, putih tapi masih ada kuningnya. Memang menggunakan proyektor, karakternya tidak bisa tebal ya. Memang dia cut off bagus tetapi melebar sinarnya, tidak bisa tebal ya. Nah, penggunaan Cree ini di Chevrolet Captiva so far so good, tidak ada error message atau segala macam, tidak ada, pokoknya kelistrikannya original lah, tidak ada oprek-oprek dan tidak ada masalah di kelistrikannya. Kadang-kadang kalau mobil Eropa ya suka ribet gitu ya, nanti malfunction ini itu. Nah, ini sudah terbukti tidak ada masalah. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan lampu ya. Tipe chipnya adalah Cree XHP 50 second generation 30 watt ya. Dia driverless. Driverless itu artinya dia tidak ada driver. Drivernya di mana? Drivernya di dalam ya. Kabel ini juga sudah dirajut oleh nilon. Dan mobil Eropa ya, termasuk mobil yang ruangan mesinnya lebih panas dibandingkan mobil-mobil Jepang ya, karena ruangan mesinnya padat. Nah, LED ini bisa lah diajak untuk kerja berat ya, karena memang tipe ini bisa diajak kerja berat. Dia pendinginan dari kipas, ada heatsinknya, dan ada batang tembaga double Cooper PCB ya. Pemasangan tinggal PNP. Yang penting adalah masang dulu ininya nih. Ini dilepas nih, dibuka, diputar, dilepas ya. Nah, ini sudah terlepas, Anda bisa masangkan. Nah, Captiva itu seperti ini ya. Seperti ini dudukan belakangnya ya. Lepas dulu kan bolam originalnya, Anda tinggal pasang ininya, selesai, pasang, kunci, udah selesai ya. Ini sudah terpasang dengan benar, baru bohlam masuk. Nah, bohlam masuk, Anda harus mengikuti garis patokan. Di sini ada garis patokan, pasanglah vertikal. Jangan memasang dia miring seperti ini. Jangan memasang miring. Anda boleh coba horizontal, silakan, atau vertikal. Vertikalnya mau begini atau mau begini, Pak? Mana yang benar? Sama. Horizontalnya begini atau begini, mana yang benar? Sama. Saya rekomendasi Anda masang vertikal, bukan horizontal atau bukan membentuk sudut, vertikal. Tetapi Anda mau mencoba sendiri boleh, horizontal juga boleh Anda coba. Karena LED ini adjustable 360 derajat ya. Enaknya LED ini tuh adjustable. Jadi Anda mau setting bagaimanapun tinggal ikuti aja kata hati Anda. Tetapi kalau Anda nggak mengerti ya, Anda ikuti apa yang saya bilang adalah vertikal ya. Jangan lupa masangnya ini begini, bukan begini. Ingat, bukan begini, tapi begini ya. Ingat ya. Bolam ini juga tidak storing seperti yang tadi saya bilang ya, 5500 Kelvin, warnanya putih ke kuning. Anda tinggal colok soket. Kalau colok begini nggak nyala ya Anda balik, selesai gitu aja. Nah, ini kita coba. Nah, ini kan nggak nyala nih. Tuh, Anda tinggal balik aja positif negatifnya, dia akan nyala kembali. Dia tidak rusak tapi tidak nyala saja. Ya, seperti ini. Warnanya 5500 Kelvin. Secara teori ini bolam lebih terang 3 kali dibandingkan halogen standar 55 watt H7 ya. H7 kita ukur adalah 1000 lux. Dengan jarak yang sama, LED ini menghasilkan 3100 lux ya. Bayangan gelap LED ini kecil, tidak terlalu besar. Kenapa kita perlu bayangan gelap yang kecil? Nah, kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Ini di tembok tuh, bayangan gelapnya minim sekali ya, tidak gelap dan tidak terlalu besar. Nah, kita putar begini kan chipnya menghadap ke kita. Nah, begini ketemu lagi bayangan gelapnya, begini lagi ke arah kita. Nah, LED yang dengan bayangan gelapnya makin kecil, makin tidak gelap, itu makin bagus.
Kenapa saya bilang makin bagus? Karena ya LED ini kita kan tadi saya bilang dipasang adalah harus vertikal. Ya, dipasang harus vertikal. Nah, kenapa? Karena vertikalnya ini nih, tulisan juragan lampunya ini harus vertikal, ya. Ini vertikal, ini adalah vertikalnya ini. Kalau ininya kita setting horizontal, ya, horizontal itu adalah horizontalnya ini. Jadi ini itu dengan ini itu sejajar. Jadi kalau garis panduannya ini horizontal, ininya adalah horizontal. Kalau garis panduannya ini vertikal, ininya adalah vertikal. Ya, jadi makanya ini ada garis panduan. Enak sekali untuk proyektor terutama. Karena kenapa? Kalau di proyektor Anda lihat di depan kan nggak bisa. Ini arahnya kemana? Masa Anda harus intip-intip ke sini nggak kelihatan, bro? Ya tentu dari belakang lihatnya. Ya, itu satu penting. Ada garis panduan untuk men-setting. Ya. Bayangan gelap kenapa tadi saya bilang harus kecil dan tidak terlalu besar? Ya, LED ini kan saya bilang dipasang di vertikal. LED ini saya bilang di vertikal. Kenapa di vertikal? Karena ya proyektor itu bagian bowl, bagian atas itu bagian yang paling penting. Nah, seperti biasa saya tunjukkan di sini ya. Contohnya saja ini sudah saya arsir. Jadi mangkok itu bagian paling atas itu bagian yang paling penting. Bagian bawah nggak penting, bro. Bagian atas yang penting. Kenapa? Untuk memantulkan cahaya ke jalan. Ya. Nah, sedangkan LED ini kita harus masang vertikal seperti ini. Artinya ini yang bagian di arsir ini kalau kita belah, nah ini umpama tangan saya. Nah, tangan saya ini adalah bagian yang di arsir tadi, bagian bowl. Kalau di sini adalah bagian yang setengah ke atas ini, tapi ini saya tidak arsir. Itu sebagai contoh yang sudah saya arsir. Jadi bowl itu harus, kan bowl itu di atas nih bagian di arsir. Nah, LED itu kan dipasang begini, vertikal. Jadi bowl ini tidak boleh menerima bayangan gelap. Kalau menerima bayangan gelap itu rugi cahayanya. Nah, makanya Anda bisa adjustable dia. Anda mau menaruh chipnya langsung ke bowl juga boleh. Jadi lebih padat, tetapi masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Nah, prakteknya akan kita langsung aja kita coba. Ya, kita tes nyalain nih. Nah, Anda bisa lihat di tembok hasilnya. Ya. Oh, terbalik, sorry. Nah, ini hasil outputnya. Nah, ini vertikal ya. Ini hasil output vertikal loh. Ya. Agak burem kameranya. Nah, autofocus ya. Nah, ini hasil outputnya. Garis cut off sih udah pasti cakep ya, sama seperti original. Nah, ini adalah posisi pemasangan vertikal. Ininya vertikal ya. Tulisan juragan lampunya adalah vertikal. Anda bisa men-setting dia menjadi horizontal. Nah, ini horizontal. Kurang begitu bagus kan? Vertikal lah lebih bagus. Ya. Seperti ini hasil outputnya, dan halogen juga seperti ini ya. Nah, kita selain bisa adjustable, kita bisa menarik mundur bolamnya. Nah, ini kita tarik mundur nih. Efeknya apa sih? Kelihatan nggak? Ininya kan agak melebar nih ya. Nah, ini kita dorong maju nih, Anda lihat. Kelihatan nggak sih di kamera? Nah, ini kita tarik mundur lagi. Nah, ini kita dorong maju. Nah, jadi pokoknya intinya begini loh, kesimpulannya. Kalau kita tarik mundur, ininya akan lebih menyempit nih. Foregroundnya akan lebih tipis. Tetapi kalau tarik mundur, ini akan melebar. Ya, apa sih yang ditarik mundur dan didorong maju itu ininya nih. Ya, ininya nih. Jadi LED ini selain bisa diputar, adjustable, dan dia bisa ditarik mundur. Tuh. Mundurnya tariknya nggak usah banyak-banyak. 1 mili aja udah berubahnya udah banyak itu. Ya, jadi makanya LED ini bisa adjustable ya, sangat-sangat enak terpenuhi ya. 360 derajat putar, maju dan mundur ya, dan ada garis patokan. Garis patokan itu ya untuk mempermudah Anda men-setting ya. Jadi ini diorder untuk Chevrolet Captiva ya. Saya rekomendasi tipe ini kenapa? Karena LED ini bisa diajak kerja berat, bro ya, bisa diajak kerja berat. Bukan berarti LED lain tidak, cuman sudah teruji lah. Saya sendiri berani menjamin gitulah ya, sudah teruji. Saya mempunyai tipe lain memang yang agak murah, triple cooper PCB, tapi saya belum berani untuk
Chevrolet, karena Chevrolet satu mesinnya panas banget bro. Ya panas, ruangan mesinnya panas, cc-nya gede, 2000 ya kalau nggak salah ya, per 2500, 2000 kayaknya, 2500 kayaknya ya. Jadi ruangan mesin lebih panas, dan ada yang versi diesel lagi. Diesel kan panas bro, ya. Ruangan mesinnya kedap. Jadi ya ini dulu lah ya. Dan ini sudah dirajut oleh nilon, braided ya, driverless, driver di dalam tinggal colok soket selesai. Ya, sangat-sangat PNP lah. Oke. Double Cooper PCB, dan ini tidak storing terhadap radio mobil Anda. Dijamin tidak storing bro terhadap radio mobil, apalagi sensor-sensor elektronik ya. Mobil-mobil Eropa kan sensitif. Oke ya, cukup reviewnya. Terima kasih. Ini mereknya adalah Juragan lampu.